Oke. Ini dia materi pertama kita Bapak Ibu, yaitu pendidikan dalam perspektif Dapodik. Oke, lanjut. Oke, sebelumnya mungkin di sini saya mencoba untuk mencoba menjelaskan mutu pendidikan dalam perspektif Dapodik, yang mana semuanya akan berkaitan yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Pengawas, Pak Mita SPD, bahwa sekarang di tahun 2021 PP ditiadakan dan penilaian untuk mutu pendidikan dinilai langsung melalui Dapodik, dan Dapodik ini datanya bisa diisi oleh saya selaku operator yang juga bisa dibantu oleh guru. Nah, untuk isian guru nanti untuk GTK, guru sudah bisa langsung mengisi dan akunnya masing-masing. Nah, sekarang kita coba untuk seperti apa profil mutu sekolah kita. Nah, kita bahas dulu identitas sekolah kita yang ada di Dapodik. Data pokok pendidikan yang selanjutnya di Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus-menerus diperbarui secara online. Dalam setiap tanda Dapodik ini, dalam periode per semester itu pasti kan kita melakukan yang namanya sinkronisasi, terus penginputan data baru, apalagi besok kan kita menjelang PPDB, ada penerimaan peserta didik baru dan segala macamnya. Itu input, kita pasti menginput dan juga pasti melakukan sinkron. Nah, data sinkronnya itulah yang disebut yang diperbarui secara terus-menerus dan secara online. Itu nanti langsung terekam di datanya kementerian. Lanjut. Oke, kelewat. Untuk menjamin tersedianya data dan statistik pendidikan yang lengkap, benar, mutakhir, dan akurat, Kementerian melaksanakan kegiatan pendataan melalui Dapodik yang sudah tadi kita jelaskan. Identitas sekolah kita. Nah, ini adalah atribut yang ada di dalam dari dalam Dapodik. Kita sebut saja Dapodik ini entitas. Entitas itu adalah objek data pendidikan yang meliputi satuan pendidikan, pendidik dan tenaga pendidikan, peserta didik dan substansi pendidikan. Satuan pendidik atribut dalam satuan pendidikan itu berupa informasi identitas sekolah, lokasi, data lengkap, data spasial, dan citra sarana prasarana satuan pendidikan. Untuk PTK berisi informasi identitas, data pribadi, alamat, data kepegawaian, kompetensi, kualifikasi, sertifikasi, dan data aktivasi. Untuk atribut peserta didik, informasi yang ada di dalam peserta didik itu ada informasi data pribadi, keluarga, prestasi, perkembangan fisik, dan aktivitas. Nah, untuk tambahan sedikit, untuk peserta didik, di Dapodik sekarang kan sudah tercantum tinggi badan siswa dan berat badan siswa serta lingkar kepala. Nah, untuk data tersebut itu untuk melengkapi mutu data kita itu untuk sekarang itu untuk diisi Bapak Ibu itu. Nah, untuk substansi pendidikan ada informasi, materi pembelajaran, penilaian pembelajaran, rombongan belajar, proses pembelajaran kurikulum. Selanjutnya, satuan pendidikan mempunyai tugas yang pertama yaitu melakukan pengisian dan pengiriman data melalui Dapodik. Yang kedua, melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali 1 semester. Yang ketiga, memeriksa dampak data yang diisikan pada aplikasi Dapodik di sejumlah sistem transaksional kementerian. Yang keempat, menjamin kelengkapan, kebenaran, dan pemutakhiran data yang dikirimkan. Setelah semuanya ini proses ini semua dijalani, baru kita sebut di sini adalah identitas Dapodik kita. Ini sesuai dengan Perikbud nomor 79 tahun 2015 tentang data pokok pendidikan pasal 14. Nah,
Nah, seperti yang di slide ditampilkan di slide sebelumnya, hasil pengumpulan data melalui Dapodik merupakan satu acuan dalam pelaksanaan kegiatan kajian pengambilan keputusan terkait entitas pendidikan yang didata. Nah, hasil dari input tanda kita ini menjadi kegiatan kajian pengambilan keputusan dari baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dari kita sekolah sendiri apabila ada kekurangan-kekurangan, baik dari Sarpas, tadi seperti yang identitas sekolah, kemudian peserta didik, GTK dan segala macamnya, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diuntungkan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk saya, sudahkah sekolah memanfaatkan data Dapodik untuk meningkatkan mutu? Nah, ini untuk selanjutnya itu kita dapat mengetahui dari mana kita dapat mengetahui mutu sekolah kita. Kemudian mutu sekolah itu ya, moto mutu sekolah itu yaitu lembaga yang profesional, akuntabilitas sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalamanan, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. Nah, ini ada beberapa lembaga yang kita dapat melihat mutu sekolah kita dari lembaga tersebut, yaitu dari melalui rapat akreditasi, kemudian ada asesmen nasional, yang baru itu ada asesmen nasional, kemudian ada profil rapot pendidikan, yang data kuantitatif ini terkumpul dalam Dapodik. Nah, untuk data kualitatifnya itu ada dari masyarakat sekitar dunia usaha atau industri, supervisi pengawas, kemudian nanti ada evaluasi diri sekolah. Nah, data-data inilah yang akan kita ambil dan kita bisa kita analisis untuk menentukan sejauh mana mutu sekolah kita. Ya. Oke. Kemudian ada di sini akreditasi ini termasuk lembaga independen ya Bapak Ibu, karena memperoleh gambaran mutu kinerja sekolah untuk menentukan tingkat kelayakan satu sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian ada profil, kemudian dari pemerintah pusat ada profil atau raport pendidikan, gambaran kelebihan maupun kekurangan pada mutu sekolah yang bersumber dari pemerintah pusat. Kemudian ada asesmen nasional, ini yang terbaru untuk SD yang dilaksanakan sekitar bulan Oktober nanti. Asesmen nasional ini mengambil gambaran hasil belajar peserta didik yang berdasar dari literasi, numeralisasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satu pendidikan yang mendukung pembelajaran. Nah, disinilah kita, yaitu Dapodik, gambaran data satuan pendidikan, serta pendidik dan tenaga kependidikan, substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidik terus-menerus. Kemudian ada dari pemerintah daerah sebagai penilaian kita, yaitu salah satunya dari pengawas. Nah, supervisi pengawas ini melakukan gambaran kinerja sekolah dari hasil pengawasan dan pembimbingan secara manajerial dan akademik. Nah, untuk selanjutnya ada evaluasi diri sekolah. Evaluasi diri sekolah ini merupakan kelebihan maupun kekurangan pada mutu sekolah yang bersumber dari sekolah. Selanjutnya juga dari masyarakat sekitar ada gambaran hasil belajar peserta didik yang sesuai dengan diinginkan masyarakat sekitar, yaitu lulusan kita ini sesuai nggak dengan harapan yang dicita-citakan oleh masyarakat kita. Kemudian dunia usaha atau industri, gambaran hasil belajar peserta didik yang sesuai kebutuhan tenaga kerja di dunia industri. Biasanya bisa untuk SMK atau SMA yang bisa biasanya langsung menuju kerja. Oke. Mutu dalam perspektif Dapodik. Target saat ini. Nah, di sini entitas data Dapodik yang terdiri dari atribut satuan pendidikan, PTK, peserta didik, dan substansi pendidikan dinilai sesuai dengan SNP, tetap dengan SNP ya Bapak Ibu.
yaitu 8 standar, itu standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana prasarana, pembiayaan, kompetensi kelulusan, standar isi, proses, dan penilaian. Target ke depannya untuk area layanannya, area manajemen yang nilai itu kepemimpinan, pengelolaan staf, pengelolaan sarana prasarana, pengelolaan pembiayaan, area pembelajaran, perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, evaluasi kurikulum, area pengembangan siswa, ada bimbingan konsultasi siswa atau bimbingan seling, kemudian ada ekstrakurikuler dan prestasi siswa. Area iklim sekolah, lingkungan belajar aman, lingkungan belajar bersih, dan hubungan dengan stakeholder atau atasan atau pimpinan. Target ke depan peningkatan mutu sekolah, framework-nya, inputnya, kebijakan pemerintah, yaitu satu kurikulum, yang kedua 8 standar mutu pendidikan, standar nasional pendidikan, kemudian pendanaan, yang keempatnya pembiayaan, kemudian ada peserta didik dan tenaga pendidikan, partisipasi masyarakat dan dunia kerja. Ini untuk inputnya. Kemudian data ini semua diproses, ditentukan area, dinilai kembali atau area manajemennya untuk pendidikan dan pendidikan, pengelolaan staf, pengelolaan sarana prasarana, pengelolaan pembiayaan, kemudian ada area pembelajaran, semua ini diproses. Dan output yang tercapai yaitu pelayanan yang diharapkan tercapai itu pelayanan prima, akuntabilitas sekolah, prestasi akademik dan non-akademik. Nah, apabila ini tidak dalam semuanya ini, di proses ini dilakukan pencegahan, perbaikan, peningkatan kinerja sekolah, evaluasi diri sekolah, adaptasi serta pembinaan. Apabila output ini belum tercapai atau kurang tercapai. Kemudian outcome yang diharapkan yaitu dalam jangka pendek kesadaran, pengetahuan, attitude, skill, opini, aspirasi, motivasi. Untuk jangka menengahnya itu perilaku, praktek, mengambil keputusan logis, akses sosial. Untuk jangka panjang yaitu perubahan kondisi sosial, ekonomi, kependudukan, dan lingkungan pada masyarakatnya. Jadi kita tahu kita dengan ilmu kita bisa meraih segalanya. Kemudian selanjutnya ada perbedaan data deskripsi dan data klasifikasi. Oke, data merupakan fakta yang dikumpulkan. Pemilihan banyak data sedangkan persamaan atau perbedaan yang dikandungnya dinamakan klasifikasi. Sedangkan data yang diolah sehingga dapat diutarakan secara jelas dan tepat sehingga dapat dimengerti orang lain dan tidak langsung mengalami sendiri, hal ini dinamakan deskripsi. Selanjutnya mengolah mutu sekolah dalam perspektif Dapodik. Nah, ini sumber data 1 yaitu satuan pendidikan, sumber data 2 PT, sumber data 3 yaitu siswa, sumber data 4 substansi pendidikan. Nah, kemudian di sini kita pilih-pilih pemilihan sumber data yang dibutuhkan. Lanjutnya yaitu menentukan indikator berdasarkan jumlah perbandingan atau rasio atau antar subdata, kemudian menempatkan indikator berdasarkan standar nasional pendidikan. Oke, ini sumber datanya Bapak Ibu nanti bisa dibaca. Insya Allah nanti saya coba share materinya untuk didalami lebih lanjut. Untuk selanjutnya yaitu menentukan indikator berdasarkan jumlah dan persentase perbandingan atau rasio antar subdata. Nah, kita contohkan ini guru berdasarkan usia. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya. Persentase guru minimal S1 atau D4, jumlah guru kelas per sekolah, jumlah per sekolah, jumlah rombel per sekolah, jumlah mapel yang memiliki minimal 1 guru yang sesuai dengan ketersediaan guru agama untuk SD, ketersediaan guru penjaskes untuk SD, ketersediaan guru penjaskes untuk SD, persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik. Kemudian di sini ada rasio jumlah tenaga pendidikan dan soal, jumlah buku dan jumlah siswa tiap tingkat pendidikan, jumlah buku dan jumlah setiap jenjang, jumlah jamban atau WC atau toilet dan siswa, jumlah tempat cuci tangan dan siswa, jumlah tempat ibadah dan sekolah,
jumlah tiap prasarana per ruang dan sekolah, jumlah guru tiap mapel dan sekolah, dan jumlah rombel dan ruang. Nah, kita coba klasifikasi. Di sini ada sumber data satu yaitu sekolah. Di sini ada jumlah sekolah, jumlah berdasarkan daya listrik, berdasarkan tempat terpencil, berdasarkan tersediaan akses internet, berdasarkan akreditasi, jumlah berdasarkan jenis sarana. Nah, ini sumber data ini kita bisa hitung rasionya, misalkan jumlah skor berdasarkan daya listrik. Nah, jumlah tiap jenis sarana atau alat. Di sini kita ambil sarananya komputer. Maka bisa dihitung jumlah berdasarkan sumber listrik, kemudian dibagi jumlah sarananya yang ada, yaitu di sini komputer. Misalkan jumlah berdasarkan daya listrik, misalkan kita menggunakan 2200 watt, di sininya jumlah komputernya itu berapa, nanti bisa misalkan di sini 2200, jumlah komputernya 10, nanti bisa ditemukan hasilnya itu rasionya gitu. Untuk begitu pun juga dengan sumber data ketiga, nanti bisa disamakan seperti yang data pertama. Oke, menempatkan indikator berdasarkan standar nasional pendidikan, yaitu standar, regulasi, indikator, dan dapodik. Nah, indikator berdasarkan SNP, nomor 1 standar SKL. Nah, ini bisa nanti bisa dibaca lebih lanjut. Oke, kita lewat saja. Nah, membaca mutu sekolah dalam perspektif dapodik ini, yang seperti tadi kita gambar yang sebelumnya, yaitu guru berdasarkan usia memberikan data yang dapat memperkirakan asumsi mutu. Contoh SDX rombel per siswa sama dengan 1 rombel banding 38 siswa. Jadi dalam rombel itu maksimal ada 38 siswa. Kemudian jumlah jamban per siswa. Nah, itu jumlah toilet atau jamban yang ada di sekolah per 80 siswa untuk satu jamban. Daya listrik 450 watt, pas ruang kelas 28 meter persegi, memberikan data yang dapat menunjukkan kesesuaian standar mutu. Kesesuaian standar itu alokasi waktu, kemudian durasi setiap jam pelajaran, beban belajar per minggu, beban belajar per semester, rasio rombel dan siswa, rasio guru dan siswa, guru, kemudian kepala sekolah. Kesesuaian standar alokasi waktu, durasi setiap 1 jam pembelajaran. Untuk SD 30 menit tiap pembelajaran. Beban belajar per minggu untuk kelas 1 30 jam, kelas 2 32 jam, kelas 3 34 jam, kelas 4 5 6 ini untuk SMP ya Bapak Ibu 36 jam, 7 8 9 SMA 38 jam, kelas 10-nya 42 jam, 11 12 40 jam. Nah, di bawahnya ini ada untuk SMK 10, 11, 12 ada 48 jam. Kemudian beban belajar per semester kelas 1, 2, 3, 4, 5 itu 18 sampai 20 minggu. Di semester ganjil. Kemudian kelas 6 18 sampai 20 minggu di semester ganjil, 14 sampai 16 minggu di semester genap. Kelas 7 8 18 sampai 20 minggu, kelas 9 18 sampai 20 minggu untuk ganjil, 14 sampai 11 minggu untuk semester genap. Begitupun selanjutnya. Kelas 10 11 18 sampai 20 minggu, kelas 12 18 sampai 20 minggu untuk ganjil, 14 sampai 16 minggu untuk genap. Rasio rombel dan siswa SD maksimal 28 per siswa. Ya, cuma karena kita di Tangsel ini kalau nggak salah 32 ya. 32 per rombel. Ini untuk SNP-nya yaitu 28 per siswa, karena ada aturan dari wali kota itu kita boleh mencapai 30 siswa per rombel, maka kita coba samakan dengan 32 siswa per rombel. SMP maksimal 32 siswa per rombel, SMA maksimal 36, SMK 36. Rasio guru SD minimal 20 orang guru per siswa, 20 siswa per 1 guru.
Kemudian SMP 20 sama, SMA-nya pun sama, SMK-nya sama. Kecuali ya SMK 15 siswa per guru. Nah, untuk guru ini kualifikasi seperti yang kita ketahui bersama, kualifikasi guru sekarang minimal S1 dengan linear, dengan satu syaratnya yaitu linearitas. Dengan kalau dia untuk di SD maka dia harus pergi SD untuk guru kelas. Kemudian untuk guru agamanya juga misalkan dari pendidikan agama, untuk PJOK-nya guru pendidikan PJOK. Ini sertifikat pendidik atau sertifikasi. Nah, untuk sertifikat ini belum semua guru memiliki ya Bapak Ibu, karena memang untuk ikut sertifikasi ini agak sulit karena kita harus mengikuti ujian di SIM PKB dan segala macamnya. Kemudian untuk standar untuk kepala sekolah yaitu kualifikasi minimal S1, usia kepala sekolah waktu diangkat minimal 56 tahun. Nah, jadi dalam masa jabatan kepala sekolah itu satu periodenya itu 4 tahun. Nah, kalau dia sudah misalkan 8 tahun itu maka dihitung 2 periode. Setelah 2 periode dia harus melakukan ujian kembali untuk ikut jadi kepala sekolah. Lama pengalaman mengajar kepala sekolah minimal 5 tahun, memiliki pangkat serendah-rendah 3C atau setara minimal 3C, sertifikasi DIK dan sertifikat KEPSEK. Nah, kesesuaian standar administrasi kepala TAS. Nah, ini kepala tenaga administrasi. Nah, kalau untuk SD karena merangkap semuanya, jadi kepalanya kita sebagai tenaga administrasi, sebagai kepala tenaga administrasi juga, sebagai anggota juga, malah ada yang sebagai guru, kemudian tugas tambahannya sebagai tenaga administrasi juga. Untuk SD kualifikasinya SMA, SMP D3, SMA S1, SMK S1. Kemudian ada sertifikat tenaga administrasinya. Okay. Kesesuaian standar pelaksanaan perusahaan administrasi ini untuk SMA dan SMP. Lanjut untuk tenaga pustakawan yang di sekolahnya memiliki perpustakaan. Nah, kualifikasinya dari guru, kalau misalkan tenaga kepala perpustakaannya dari guru itu minimal S1. Kalau dari non guru, misalkan dari kejuruan perpustakaan dia minimal D2. Kemudian ada sertifikat pustakawan, masa kerja untuk guru minimal 3 tahun, non guru 4 tahun. Untuk tenaga kepustakawannya kualifikasi minimal SMA, kemudian memiliki sertifikat pengelolaan perpustakaan. Selanjutnya laboran, nanti bisa di kapasitas rombel. Ini kapasitas rombel untuk SD 6 sampai 24 rombel. Untuk SMP 3 sampai 24 rombel, SMA 3 sampai 27 rombel, SMK 3 sampai 48 rombel. Daya listrik untuk SD 900 watt, SMP 1300 watt, SMA 2200 watt, SMP 2200 watt. Di sini kesesuaian standar sarana-sarana. Nah, nanti ini juga menjadi acuan untuk dinilai kesesuaiannya, yaitu ruang kelasnya. Ruang kelas minimal itu 30 meter persegi, ruang kepala sekolah 12 meter persegi, ruang guru 32 meter persegi, ruang perpus 30 meter persegi, ruang UKS 12 meter persegi, kemudian laboratorium IPA 30 meter persegi, tempat ibadah 12 meter persegi, jamban 2 meter persegi, 18 meter persegi, tempat bermain 500 meter persegi. Nah, ini dia rasio jamban untuk SD 60.
rasionya 60 berbanding 50 untuk pria dan wanita. Untuk SMP-nya 40 banding 30, SMA-nya 40 banding 30, dan SMK-nya pun sama. Oke, mungkin itu aja Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut sebelum kita masuk materi dulunya. Oke. Kalau Lanjut, tidak Pak. ada, dilanjut. Saya akan lanjut Bapak Ibu. Nah, kita sekarang masuk ke materi inti, yaitu verifikasi dan validasi dapodik. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami pelaksanaan perpal data dapodik 2021, kemudian melakukan verifikasi dan validasi data secara akurat, berkelanjutan, dan mutakhir. Variabel yang mempengaruhi kualitas dapodik, yang pertama yaitu manusia operator atau entry data. Ini kita sebagai penginput data, itu juga berpengaruh terhadap kualitas dapodik. Apakah itu ada kesalahan atau ketidakakuratan dalam pengisian data atau ketidakwajaran dalam pengisian data, itu atau bisa juga disebutnya human error kalau misalkan ada tangan. Untuk selanjutnya itu SOP, proses mengatur pengisian data atau pengelolaan data, dan aplikasi, kesalahan pada aplikasi atau keamanan aplikasi, atau mungkin aplikasinya belum update yang terbaru, atau ada crash atau segala macamnya, atau sedang maintenance, itu juga mempengaruhi kualitas data dapodik kita. Kemudian ada interpretasi data, cara mengolah data query yang tidak benar menghasilkan informasi yang salah, itu pengelolaan datanya kita kurang tepat, kurang akurat, dan misalkan tidak wajar, itu interpretasi datanya tidak kualitas data dapodik kita maka akan kurang baik. Kemudian definisi. Nah, verifikasi dan validasi dapodik. Definisi yaitu pengecekan, pengawasan, dan intervensi data pokok pendidikan agar data tersebut dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu tujuannya pengecekan kualitas, pengawasan kualitas, intervensi data, dan instrumen perencanaan. Nah, di sini tujuan dari verifikasi dan validasi data yaitu pengecekan kualitas, sejauh mana data kita akuratnya, kemudian mutakhirnya, dan berkelanjutannya. Di sini dicek kualitas data kita sesuai atau tidaknya. Kemudian pengawasan kualitas. Nah, inilah salah satu fungsi dari raport dapodik. Kualitas data dapodik kita selalu diawasi dan selalu dipantau. Kemudian ada intervensi data. Intervensi data itu apabila ada data dalam nilai raport dalam dapodik itu masih ada yang kurang, maka akan dilakukan intervensi data, yaitu pengisian. Nah, itu kan kita data itu misalkan harus 100%, gitu. Maka di situ akan dilakukan intervensi data, misalkan di mana dicek kembali kekurangan data tersebut, gitu. Kemudian ada instrumen perencanaan, yaitu perencanaan dalam melakukan perbaikan datanya itu seperti apa dan bagaimana. Kemudian manfaat dari verifikasi dan perpal dapodik, yaitu diperolehnya dapodik yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Apabila data dapodik sudah berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan, maka akan ada pengambilan keputusan dari kepentingan itu yang sesuai dengan data yang kita berikan. Oke. Karakter validasi yang ketiga. Karakter dan validasi data. Yang pertama yaitu akurat. Data yang diisi oleh sekolah merupakan data yang benar, wajar, sesuai kondisi, dan dapat ditanggungjawabkan. Ini yang tadi di pembuka disampaikan oleh Pak Pengawas, yaitu Pak Sukmita SPD, bahwa data yang kita isikan ke dalam dapodik itu harus akurat,
harus wajar, sesuai kondisi dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Identitas sekolah akurat jika terisi dengan benar dan wajar pada data. Nah, identitas sekolah ini akan dikatakan akurat apabila terisi dengan benar dan wajar untuk nama sekolah, nomor telepon sekolah, email sekolah, email kepala sekolah, bentuk pendidikan, status sekolah, nama sekolah, isian kebersediaan menerima BOS terisi dengan benar untuk negeri, isian akses internet, isian sumber listrik, isian kepemilikan tanah untuk negeri, isian waktu penyelenggaraan sekolah, isian SK pendirian sekolah, isian tanggal SK pendirian sekolah, isian SK izin operasional, isian tanggal SK izin operasional, isian daya listrik, isian sertifikasi ISO. Untuk selanjutnya, akurat dalam guru dan tenaga kependidikan terisi dengan benar dan jika terisi dengan benar dan wajar pada nama PTK, tanggal lahir dan usia PTK, nomor telepon PTK, email PTK, SK CPNS untuk PNS, tanggal CPNS untuk PNS, TMPNS untuk PNS, pangkat golongan untuk PNS, nama suami atau istri bagi yang menikah, pekerjaan suami atau istri bagi yang menikah, SK pengangkatan, TMT pengangkatan, nama ibu kandung, NIK, NUPTK, NIP untuk PNS, desa atau kelurahan, nomor handphone, email, NPWP, dan sekolah induk PTK. Ini bagi yang mengajar di beberapa sekolah. Oke. Untuk selanjutnya itu peserta didik akurat jika terisi dengan benar dan wajar pada data nama peserta didik, tanggal lahir dan usia peserta didik, NISN peserta didik. Kemudian ada nomor telepon peserta didik, email peserta didik, nama kandung peserta didik, nama ayah peserta didik, pekerjaan ibu peserta didik terisi dengan benar, kemudian pekerjaan ayah, penghasilan ayah, nomor KIP peserta didik apabila peserta didik BUT menerima KIP, anggota rombel peserta didik, tinggi badan peserta didik, berat badan peserta didik, bintang bujur peserta didik. Kemudian ada satu lagi yang terbaru ya luas lingkar kepala peserta didik. Nah, tinggi badan dan peserta didik dan berat badan peserta didik ini itu harus diperbaharui tiap semesternya Ibu, Bapak. Jadi kita bisa minta tolong ke guru kelas masing-masing untuk menimbang dan mengukur tinggi dan berat badan siswa serta lingkar kepala, kemudian diinputkan ke dalam Dapodik itu supaya data kita itu akurat dan mutakhir. Oke. Rombel akurat jika data tersebut wajar dan benar untuk rombongan belajar memiliki wali kelas jenis rombel reguler. Rombel menggunakan ruang jenis rombel, tingkat rombel, kemudian ada anggota rombel jenis rombel belajar memiliki JJ yang benar dan wajar. Selanjutnya, akurat sarpras jika pada data terisi semua jenis sarpras beserta kelengkapannya sesuai dengan kondisi di sekolah, terisi dengan benar dan wajar, seperti yang di slide sebelumnya tadi, berdasarkan standar nasional itu misalkan jumlah ruang kelas, jumlah maksimal rombel untuk SD misalkan 6 sampai 24, terus untuk ruangannya 30 meter persegi, untuk ruang kelas, untuk ruang kepala sekolah misalkan 12 meter persegi, itu harus disesuaikan. Terus selanjutnya yaitu mutakhir. Data tersebut disebut mutakhir. Untuk data PTK, sekolah melakukan pembaharuan mata pelajaran yang diampu untuk masing-masing guru pada semester berjalan. Nah, ini untuk setiap semester apabila ada perubahan, misalkan dari guru, biasanya untuk guru bidang, atau guru kelas juga kemungkinan misalkan ada guru baru untuk bisa ditempatkan di guru kelasnya. Kemudian untuk guru PAI, terus untuk guru PJOK tinggal disesuaikan saja.
PD. Sekolah melakukan pembaruan data tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala peserta didik pada semester berjalan. Nah, tadi ini yang saya maksud, yang sudah tadi disinggung dari awal, yaitu melakukan pembaruan data untuk tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala peserta didik pada semester berjalan. Jadi dalam setiap semester itu kita bisa meminta tolong kepada guru kelasnya atau guru, biasanya ada UKS dari sekolah yang untuk mendata tinggi badan, berat badan, serta lingkar kepala peserta didik dalam tiap semester. Kemudian untuk rombel, sekolah melakukan pembaruan pembelajaran masing-masing rombel pada semester berjalan. Selanjutnya itu Sarfas, sekolah melakukan pembaruan data periodik kerusakan sarana dan prasarana pada semester berjalan. Kalau ini sudah umum ya biasanya ya Bapak ya, melakukan pendataan periodik untuk kerusakan sarana prasarana. Selanjutnya yaitu karakter validasi data, yaitu berkelanjutan. Data yang diisikan oleh sekolah memiliki sifat berkelanjutan dan diperbaharui rutin tiap semester. Sekolah melakukan sinkronisasi dapodik berturut-turut selama 4 semester terakhir. Nah, oke, ini contoh halaman untuk rapor dapodik. Bapak Ibu bisa lihat dan bisa buka. Cuma untuk saat ini saya akan coba buka. Sudah bisa diakses atau belum? Coba saya coba. Validasi. Saya coba akses. Sepertinya tidak. Sepertinya ada kendala Bapak Ibu untuk laman rapor Dikdasmen Kemendikbud.id. Selanjutnya kita coba ini. Coba lagi, coba validasi. Masih belum bisa seperti Bapak Ibu. Tapi saya sudah menyimpan beberapa data dari hasil raport yang saya ambil tanggal 21 April 2021. Mungkin sekarang datanya sudah berubah karena mungkin saya yakin pasti Bapak Ibu sudah melakukan pemutakhiran data, kemudian juga sudah melakukan sinkron, pasti ini data sudah berubah. Mohon maaf jika masih ada kekeliruan di sini. Nah, ini contohnya, misal kita ambil dari SD mana, misalkan kita ambil dari SD Ciputat 1. SD Ciputat 1, kita lihat misalkan di sini rapor mutu sekolahnya sudah bagus, 100%, rapor PD-nya 100. Hanya tinggal menambahkan rapor PTK-nya yang masih 99%, sudah cukup bagus. Rapor rombel 100%, sarprasa 91%, rapor akhirnya 98%. Kemudian rapor berkelanjutannya 100%, rapor mutakhir untuk PD 100%, rapor mutakhir untuk PTK 79%, kemudian rapor mutakhir rombel 100, rapor mutakhir sarpas 100, 100, maka rapor finalnya 99. Nah, ini pada tanggal
Saya ambil pada tanggal 5 ya, 5/4/2021, rekap terakhir. Nah, dari sini mungkin ada ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Ya, untuk selanjutnya yaitu di sini ini kan kita melihatnya cuma angka-angka, misalkan raport sekolahnya 100, raport PD-nya 100, raport PTK-nya 99. Seperti apa sih yang harus diperbaiki gitu, misalkan saya agak sedikit bingung. Ini kita ambil nilai yang paling rendah dari setiap rapor yang ada di sini. Misalkan contohnya sekolah saya coba Sawah 02 itu sekolah. Sini Sawah 02, rapor sekolahnya 94,44%. Kemudian ada rapor PD-nya 99, rapor PTK-nya 97, rapor rombelnya 100, rapor satpasnya 97, rapor akhir untuk mutunya itu 97,68%, berkelanjutannya 100%, rapor mutakhir PD 100, rapor mutakhir PTK-nya 82. Nah, dari keseluruhan data ini lihat mana nilai dari raport tadi yang nilainya paling rendah atau terendah. Misalkan di saya di sini ada yang masih terendah itu ada di raport mutakhir PTK. Nah, di raport terakhir mutakhir PTK. Dilihat nih rapor mutakhir PTK-nya. Nah, seperti yang tadi sampaikan, PTK itu mutakhir apabila melakukan pembaruan mata pelajaran yang diampu untuk masing-masing guru pada sistem pembelajaran, misalkan seperti itu. Misalkan di sini masih ada kekurangan, misalkan datanya masih sama atau mungkin ada guru yang mengampu dalam satu guru kelas mengampu dua kelas gitu, satu orang guru mengampu 2 kelas itu, atau kekurangan bahasanya istilahnya kekurangan guru untuk di Dapodiknya, seperti itu Pak Ibu. Kita coba cek di Dapodik sekarang. Coba cek Dapodiknya. Ini Bapak Ibu Dapodik yang dari sekolah saya, misalnya tadi saya mendapatkan nilai kecil pada rapor mutakhir untuk kategori rapor mutakhir PTK yaitu 82,74 nilainya. Nah, untuk nilai final raportnya itu 99,22. Nah, di sini kita cek kembali di Dapodiknya, kira-kira yang perlu dimutakhirkan apa yang masih kurang gitu. Coba kita berarti di mutakhir PTK, berarti di GTK, kita langsung saja GTK-nya kita cek. Nah, misalkan di sini, ini sengaja saya coba untuk dikosongkan supaya terlihat. Misalkan di sini masih ada guru atas nama Arif Rahman tidak memiliki jam mengajar atau pada rombel
atas nama. Nah, yang ini juga mempengaruhi untuk penilaian Bapak Ibu. Nah, untuk yang warning-warning ini itu untuk mempengaruhi penilaian. Apabila ini semuanya 100, maka yang warning-warning ini harus terisikan sesuai dan datanya harus akurat. Gitu. Sesuai dengan sesuai dan wajar kan adanya. Oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Sebelumnya ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Silakan apabila ada yang bertanya. Ada Pak. Ya, silakan Bapak yang tadi ingin bertanya. Ya, mengenai sertifikat ISO, kalau nggak salah bagian identitas sekolah ya. Iya, Dari Bapak. pemaparan Pak Sukminta tadi kan kurang lebih jelasnya gini, kalau bisa nilainya itu harus semua 100 begitu. Sementara kan ya seperti sekolah kami aja belum mendapatkan sertifikat ISO. Mungkin bisa memberikan penjelasan ya untuk kita langkah yang harus kita tempuh. Dan mungkin saya penasaran juga ya, sekolah di Tangsel ini yang SD, yang negeri dan swasta yang sudah mendapatkan sertifikat ISO itu ada berapa begitu? Penasaran aja. Oh, penasaran aja. Baik, terima kasih Bapak. Untuk sertifikat ISO ini, saya secara pribadi juga belum begitu paham ya, Bapak belum begitu mengerti. Cuma kalau yang saya pernah perhatikan, kalau nggak salah untuk kita, karena kita kan ada BAN PT itu yang badan untuk mengakreditasian, mungkin sudah include di situ karena di sertifikat akreditasi itu kan tertera ISO berapa gitu. Saya juga, cuma saya nggak agak lupa ISO berapa itu. Mungkin kita masuknya ke sertifikatnya mungkin ke situ mungkin kalau menurut pandangan saya itu. Atau adapun untuk langkah-langkahnya supaya misalkan dapat untuk mendapatkan sertifikat ISO itu saya juga belum begitu memahami. Mungkin di sini dari teman-teman atau dari yang lainnya yang pernah tahu atau sedikit banyak tahu tentang ini boleh berbagi di sini untuk sertifikat ISO ini. Artinya kan untuk di bagian identitas sekolah ini untuk mencapai angka 100 itu kecil kemungkinan seperti itu kan. Dan iya, betul. Seperti yang diharapkan Pak Suminta kan PMP sudah nggak ada, berarti semua PMP itu mengacu kepada sejauh mana pengisian kita di Dapodik begitu kan. Iya, betul. Ya berarti nggak bisa capai 100. Sekarang kan seharusnya solusi gitu ya, karena harapan pengawas kan 100 semua begitu. Itu aja sih. Iya, memang untuk sertifikat ISO ini saya juga belum begitu paham Bapak, mohon maaf. Mungkin nanti untuk di next time saya akan coba saya akan tanyakan kembali untuk sertifikat ISO ini seperti apa dan bagaimana gitu untuk agar sekolah-sekolah itu misalkan bisa mendapatkan sertifikat ISO ini gitu. Mungkin untuk sementara jawaban saya seperti itu Pak. Ya, boleh Pak. Barangkali Bapak, bisa di follow up ke LPMP Banten. Sistemnya ya, bagaimana? Apakah seperti sistem akreditasi atau bagaimana? Karena ya kan tertera di Dapodik ya agak gimana juga ya kalau di bagian itu kosong begitu, jadi kurang gimana ya. Itu aja sih Pak ya. Harus sedangkan itu harus terisi gitu ya Pak. Iya betul. Satu lagi Pak,
mengenai data Ya, silakan, siswa Pak. ini khususnya nomor KIP ini kan juga disinggung tadi. Nomor KIP ya. Banyakan bahkan yang kemarin ya, di akhir bulan Maret kemarin saya sekaligus langsung dapat kurang lebih 8 siswa ya. Saya ngecekkan di perfilnya itu, di PIP-nya itu langsung dapat 8 orang. Saya kaget lah. Ini saya belum mengajukan, siswa-siswa ini sebelum mengajukan dan sebagainya. Langsung muncul namanya kan. Ya daripada pusing saya langsung Iya, Pak, proses betul. gitu. Saya tanya, kartunya mana? Nggak punya mereka. Siapa yang ngurus? RT. Lah mau bagaimana? Apa nomor yang kita isi kalau nggak ada kartu? Gimana tuh, Pak? Oh iya, kalau sepengalaman saya, Pak, untuk KIP ini atau sekarang PIP ya, Pak, emang dari info yang saya dapat, pencetakan kartu KIP itu terakhir di tahun 2016. Gitu. Untuk yang KIP yang sekarang itu tidak dicetakkan. Nah, untuk yang dari RT itu bisa dari dua kemungkinan mereka dapat KIP itu. Pertama, dari pemangku kepentingan. Biasanya dari anggota dewan yang berada di sekitar lingkungan mereka, karena anggota dewan juga ada hak untuk mengusulkan di lingkungannya siapa yang berhak untuk mendapatkan PIP gitu, Pak. Nah, untuk kemungkinan juga ada yang dari dinas sosial, itu datanya dari RT RW yang di input di DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, itu memang di saya juga ada beberapa yang kemarin saya malah di tahun sebelumnya hampir 23 orang kalau nggak salah itu mengajukan, Pak. Saya juga sempat bingung juga ini gimana gitu, sedangkan kita nggak tahu apa-apa, tahu-tahu mereka datang minta surat keterangan seperti itu. Jadi kemungkinan itu dari datanya itu dari mereka dapat data dari dinas sosial melalui RT RW ataupun dari pemangku kepentingan seperti itu. Nah, itu nanti gimana, bisa nggak dicairkan? Itu tetap bisa, Pak, dicairkan gitu. Yang penting sesuai dengan syarat-syaratnya berdasarkan presiden kalau nggak salah ya. Kalau untuk PIP presiden ya. Untuk presiden yang untuk syarat pencairan KIP itu pakai kalau nggak salah presiden yang nomor yang tahun 2020 masih bisa gitu. Kalau untuk sekarang kan untuk yang PIP ini pengusulan begitu kita usulkan di Dapodiknya, kita bisa langsung lihat di PIP-nya, oh ini SK pengusulan layak KIP-nya sudah terbit atau mungkin SK pencairannya sudah terbit gitu. Kalau enaknya sekarang, kalau dulu kan kita nggak tahu siswa datang bersama orang tua membawa persyaratan yang udah ada, tinggal surat keterangan aja, atau datang minta dibuatkan surat keterangan seperti itu mungkin, Pak. Kalau masalah Ada itu lagi, Pak? sih udah rampung sih, Pak ya. Sekarang kan yang di ini kan mengisikan nomor KIP di Dapodi. Oh iya, nomor KIP-nya. Nomor KIP itu kan adanya kan di kartu KIP. Ada nomor KKS dan nomor KIP. Itu bisa kita lihatnya di kartu kan. Nah, sementara siswa-siswa ini terdeteksi menerima PIP, namun tidak mempunyai kartunya, kartu KIP-nya. Kenapa? Karena melalui usulan oleh RT RW begitu. Nah, pertanyaannya, kita harus mengisi nomor apa nih di data siswa itu sementara kartunya nggak punya. Iya, siap, Pak, siap. Saya coba cek dulu ya, Pak. Kemarin coba di usulan. Oke, untuk KIP. Saya coba cek di rekening ada nggak ya nomor KIP-nya?
Kalau menurut saya kemungkinan untuk yang nomor KIP ini meskipun nggak ada dari kartu, mungkin kalau nggak salah di aplikasinya tertera Pak, kalau tidak salah ya. Saya coba share screen. Yang di web PIP ya Pak? Iya, kalau nggak salah sudah langsung. Setahu saya sih hanya nomor rekening sama virtual account. Nomor rekening sama itu aja ya? Iya. Virtual account ya? Coba, ya, tuh kan. Di bagian cek bank itu lebih lengkap. Ya, di bagian cek bank itu lebih lengkap malah. Nah, itu kan yang sebelah kanan itu kan ada virtual account-nya. Nah, itu. Hanya itu aja sih. Nggak ada datanya, nggak nomornya berapa. Oh iya, nggak ada iniannya ya? Biasanya kan nomor kombinasi huruf kalau misalnya. Iya, nomor dari harusnya di sini juga dia tertera juga nomor ininya ya Pak, yang nomor KIP-nya gitu ya Pak. Iya kan, jadi berarti ya nggak bisa capai 100 lagi. Jadi meskipun nggak bisa 100% ya minimal kita 99, sekian gitulah Pak. Tapi ini jadi catatan buat saya juga Pak. Nanti saya akan coba tanyakan lagi ke PMP-nya, saya coba follow up lagi ke LPMP. Ini bagaimana nanti menindaklanjutinya. Halo Pak Siloto. Ya, silakan. Ini kayak pasang mungkin ada yang ingin menambahkan. Jadi intinya Pak, masalah PIP ya atau KIP ya, PIP atau KIP, memang ini agak sedikit blunder dikarenakan memang bukan cuma sekolah melalui Dapodik, tetapi ada partai, ada tim sukses, ada anggota dewan, ada BPJS, ada dinas sosial dan lain sebagainya yang barangkali memang punya data gitu ya Pak ya. Menjadi penyalur ya, menjadi penyalur PIP. Nah, idealnya barangkali mereka itu kan koordinasi dan konfirmasi ke sekolah. Idealnya seperti itu. Tapi memang agak sedikit krusial ya ketika mereka konfirmasi ke sekolah itu mungkin ada kekhawatiran uangnya dipotong atau dikutip uang sehingga mereka tuh kadang-kadang diem-diem aja. Nah, saya mohon kepada sekolah nih ya, kepada operator, kepada pihak sekolah untuk update data PIP dan KIP ini hendaknya koordinasi dengan orang tua murid melalui WA group yang ditempelkan di grup kelas kan ada grup kelas masing-masing ya, supaya mereka yang mendapatkan PIP atau KIP itu ya ada koordinasi lah dengan pihak sekolah agar dimasukkan ke data Dapodik gitu ya Pak ya. Jadi memang kita yang harus ngalah kalau dalam hal ini barangkali, karena memang kemarin itu evaluasi dari Dinsos dan dari Dindikbud itu mengenai PIP dan KIPT ada kutipan ya yang jumlahnya relatif lah gitu, tidak sama. Nah, ini barangkali yang harus diinikan. Kalau kepentingan sekolah itu kan data tersebut masuk ke data Dapodik. Nah, karena itu tolong pihak sekolah melalui guru kelas koordinasi tentang siapa-siapa saja yang sudah dapat KIP atau PIP tersebut ya. Nah, kemudian kita masukkan datanya di Dapodik. Itu barangkali Pak Siloto ya. Ya Pak Sam, kalau sejauh ini sih rangkaian itu sudah kami lakukan ya. Kalau mengenai pemotongan-pemotongan itu justru kami khawatirkan malah yang berasal dari luar, yang tanpa sepengetahuan sekolah. Seperti itu.
Lalu selanjutnya Iya. mengenai data-datanya sudah kita tanya, kan kita harus perlu ngisi nih nomornya. Ada nggak kartu Iya, betul. KIP-nya? Orang tua menjawab nggak Nah, ada. itu juga. Nah, itu juga Pak, kadang-kadang yang melalui ormas, yang melalui partai, yang melalui DPR itu kan mereka cuma dikasih nomor rekening apa ya? Iya, betul. Hanya nomor rekening dan itu doang nomor gitu loh. Jadi virtual. kadang-kadang juga mereka tuh ada jalan pintas, tapi ya gimana kita menyikapinya ya. Dan kadang-kadang nggak sesuai dengan Permensos nomor 6. Seharusnya kan seperti itu untuk KIP-nya. Ya. Tapi intinya saya begini untuk masalah PP ini. Koordinasi dengan orang tua murid. Kemudian kalau misalnya ada kekurangan data, ya nggak apa-apa. Yang penting data siswanya itu terlengkapi gitu di dalam data Dapodik. Kepentingan kita, kepentingan sekolah itu adalah supaya anak-anak kita yang mendapat PIP dan KIP ini ketika melanjutkan ke SMP itu tidak lagi ke jalur prestasi atau zonasi, tetapi kita arahkan jalur afirmasi gitu supaya persaingannya itu lebih sedikit gitu loh. Ini maksud saya itu seperti itu Pak. Dan ketika anak-anak kita yang dapat PIP atau KIP kemudian tidak bisa diterima di sekolah karena tidak lapor ke pihak sekolah. Nah, di akhir-akhir itu biasanya akan komplain ke anggota dewan, komplain ke pejabat. Jadi dinas pendidikan terkadang juga mendapatkan tekanan dari para penguasa gitu ya. Nah, saya mohon kepada rekan-rekan operator ini supaya konfirmasilah kepada orang tua murid siapa aja yang sudah dapat. Minimal kita catatlah nanti NISN-nya, namanya, kan gitu ya. Kemudian kan dia ada nomor rekeningnya ya, nomor rekeningnya. Ya, Bapak ya, Bapak Ibu ya, tolong ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Sam atas pencerahannya. Ya, mungkin selanjutnya ada yang masih ingin bertanya? Oke. Mas, silakan yang ingin mengajukan pertanyaan. Belum siap. Maaf. Ya kan Ibu? Atau sudah jelas Mas? Tapi saya yakin Bapak Ibu semua pasti sudah lebih banyak lebih paham gitu ya. Mungkin nanti untuk supaya lebih memahami lagi, mungkin materinya nanti saya akan coba share di di chat. Atau enggak nanti saya kirim di grup yang Pak Hafid, jangan di chat. Bapak. Kalau di chat ini setelah ini selesai mereka nggak bisa ngunduh. Ini aja dibuat di grup. Di grup. Oh, di grup, dibuat ini, di grup aja, di grup. Nanti saya coba share di grup OPS. Ya. Saya coba share di grup OPS Ciputat ya, Pak ya. Iya. Oke, baik. Baik, masih ada yang ingin bertanya lagi, Bapak Ibu? Atau sudah cukup, sudah jelas semua? Oke, baik. Kalau sudah jelas semua, mohon Bapak Ibu untuk menyalakan videonya. Kita akan foto selfie bersama terlebih dahulu. Mohon kesediaannya untuk menyalakan videonya Bapak Ibu untuk foto selfie bersama.
Oke. Siap. Itu siap. Di Padedek. Udah. Oke, siap. Kita akan ambil 1, 2, 3. Oke. Ya Pak, kenapa Pak? Selanjutnya, sekali lagi Bapak Ibu. Diperbaiki Pak. Baik, Terima kasih Bapak Ibu. Lagi, minta cetak. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya pada kegiatan hari ini. Bagi yang belum absen, silakan mengisi absen pada link yang sudah tertera di chat. Dan nanti saya kirim ulang link untuk absennya bagi yang belum absen. Bapak, karena di saya benerin dulu tuh ya, yang 4 mapel itu. Benerin dulu. Di saya baru ada 18 responden. Dulu itu. Nah, kemudian dari kirim upload. Dari 40 peserta yang belum mengisi baru 18. Bapak Ibu segera untuk mengisi. Baru ke SMP 11. Untuk mengisi link absennya. Ya. Ya iya. Ya jangan ke sana dulu, ke sana juga mau ngapain, maka dicetak dia buka lagi yang uploadan Bapak lah. Enggak. Oke. Iya, ke sana. Bilang saya udah betulin kok kata gitu. Ini salah rumus gitu. Enggak usah. Oke, apabila sudah paham semua dan sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Enggak ada yang ini, enggak ada yang komplain ke saya. Mungkin kita cukupkan. Saya mohon kesediaan pada Bapak Korwas, Pak Samsudin MMPD untuk tutup kegiatan pada hari ini. Kayaknya Cipayung udah deh. Sore ini Kemarin. saya belum masuk dalam grup PSG tadi. Oh, itu link grupnya sudah di-share oleh Pak Sur di chat, Pak. Di mana? Tolong dicek kembali. Di yang dikirim oleh Pak Sur. Oke. Udah, terima kasih. Mungkin yang belum gabung boleh nanti langsung gabung di link grup yang di-share oleh Pak Suryadi. Sambil kita menunggu Pak Sakti. Iya. Sedang ada urusan sebentar. Ya udah wanti-wanti sebenarnya Mas ya. Ayo. Ya. Bang Habib dulu Bang. Pipis. Baik. Pak Sam. Ya, Pak. Saya mohon kesediaannya untuk menutup dari acara kegiatan pada hari ini. Ya. Kalian tutup ya? Kalian tutup nih? Iya, Pak. Kalian mungkin Bapak ada yang mau disampaikan terkait sekolah atau manajemen sekolah atau yang lain-lainnya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu operator yang saya cintai, kaitan dengan Dapodik ini, malu. saya berterima kasih kepada
Bapak Ibu, ya, karena pekerjaan Dapodik ini memang agak sedikit di luar jalur. Kenapa saya katakan di luar jalur? Karena ketika itu dilaksanakan atau kita upload pada siang hari, ini kan skupnya se-Indonesia. Mohon maaf, ter-unmute, Pak. Suaranya unmute, Pak. Mohon maaf. Ter-unmute suaranya. Mohon di... Ya, siap. Dari maaf, tadi Pak. ter-unmute ya? Enggak, Pak. Baru sebentar. Oh ya. Ulang lagi, Pak Sam. Halo semuanya, bisa kedengaran kan? Ya, Ya, Pak, dengar. Ya. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu pada intinya. Kemudian juga saya berharap kerjasamanya dengan rekan-rekan operator agar selalu mengupdate data ya, mutakhirkan data sedemikian rupa, terutama data siswa ya, karena ini kaitannya dengan NISN, kemudian juga kaitannya dengan dana BOS, kaitannya juga dengan kelanjutan siswa itu ke sekolah gitu ya. Nah, penyakit kita ini biasanya yang pindahan atau yang mutasi ini kadang-kadang lupa ditarik ya, atau yang mutasi dari kita keluar lupa dikeluarkan sehingga jumlah muridnya yang seharusnya 780 di situ ada 790. Nah, ini juga nanti akan bermasalah ya. Tolong mutakhirkan data. Kemudian juga di situ kan di profil itu kan ada ruang ya yang bisa kita upload tentang prestasi atau kegiatan-kegiatan sekolah kita. Boleh di-upload Bapak Ibu, ya jangan terlalu sepi ya. Jadi ada misalnya ini siapa nih? Oh ya, Eko. Misalnya nih Ya, Pak. Cipayung 2. Siap. Melaksanakan kegiatan apa nih? Pesantren kilat misalnya gitu Ya. ya. Upload saja gitulah. Nah, ini kan nanti kaitan dengan kegiatan-kegiatan sekolah itu, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sering mengupload kegiatan sekolah atau prestasi sekolah, mudah-mudahan nantinya akan mendapatkan bos kinerja ya? Bos kinerja, Pak. Ya, bos kinerja ya. Nah, itu barangkali Bapak Ibu, dan saya mohon kekompakannya untuk operator ini ya. Jadi kompaknya jangan kompak kalau mau jalan-jalan doang gitu. Kompak juga ketika update, ketika mutakhir data itu kompak, saling mengingatkan gitu loh. Karena saya sendiri kan hanya bisa ngecek, oh sekolah ini yang belum, sekolah ini yang belum gitu. Sudah terisi tapi belum lengkap dan sebagainya gitu ya. Nah, kadang-kadang kita itu, bukan kadang-kadang ya, kita itu kalah sama Lebak. Lebak itu padahal susah. Mereka itu ketika akan upload Dapodik itu harus main dulu ke kabupaten kota. Jadi itu operatornya itu perjuangan banget. Dari gunung turun dulu. Ya, turun, main ke Rangkas. Ya, baru ini. Kalau kita ini kan di sekolah, Bapak Ibu. Ya, di sekolah. Bahkan mungkin di rumah. Oleh karena itu, saya berharap kepada Bapak Ibu selalu updating data ya sesuai dengan kondisi sekolah. Kemudian juga di data PTK ini memang yang paling banyak lemah di Tangsel itu adalah data PTK dan sarana ya. Sarananya itu kadang-kadang juga ada kepentingan tersendiri dari pihak sekolah.
ya. Padahal sebenarnya layak gitu ya, tetapi karena tujuannya meminta bantuan akhirnya dianggap kurang layak gitu. Tolong ya Bapak Ibu sesuai dengan kondisi lah gitu lah. Kemudian juga untuk PTK untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Kalau tenaga kependidikan alhamdulillah sudah bagus. Di tenaga pendidik ini kadang-kadang memang ada rekan-rekan kita yang mulok ini kan nggak masuk ya, susah gitu kan betul. ya. Nah ini akhirnya memang tidak kebagian jam. Karena memang agak sulit mau dikasih jam berapa jam. Sementara standar SD itu kan 24 jamnya. Nah ini barangkali memang saya juga agak dilematis ini. Sementara beberapa sekolah masih mempertahankan mulok bahasa Inggris, mulok TK gitu ya, BTK, dan kita belum punya perwal untuk itu. Jadi tolong bersabar teman-teman guru mulok. Mudah-mudahan tahun ini atau mungkin tahun depan ada perwal yang mengatur tentang mulok tersebut ya. Nah, idealnya barangkali ketika ada kelebihan PTK ya, kan di satu sisi ada yang kelebihan, di sisi lain juga ada yang mengajar 2 rombel, ada juga yang ngajar 3 rombel. Nah, ini juga kan jomplang. Nah, sebaiknya ini dikoordinasikan. Kalau memang itu guru sudah GTT, nanti kita bisa mutasikan ke tempat-tempat yang kekurangan tersebut supaya nasib rekan kita itu tidak lagi ngambang seperti itu ya. Karena kelengkapan data di Dapodik akan mempengaruhi kinerja sekolah, kemudian juga akan berpengaruh kepada tunjangan, peluang untuk mendapatkan tunjangan, gitu ya. Jadi tolong nih, nah ini kan dapurnya ada di operator. Ya. Kadang-kadang kepala sekolah nggak berpikir kalau kebutuhan pendidiknya adalah sekian, tapi main masukin aja. Nah di Dapodik nggak bisa dimasukkan gitu. Nah ini Bapak Ibu ya, karena kan kadang-kadang kepala sekolah berpikirnya ini keponakan saya, ini anak saya, ini tidak menganalisis kebutuhan pendidik sesuai dengan rombel yang dimiliki, gitu ya. Nah ini Bapak Ibu. Nah sebaiknya Bapak Ibu memberikan konfirmasi, Bu, ini nggak bisa dimasukkan ke Dapodik, gitu. Supaya kalau memang ini kan bisa dicantolin di sekolah-sekolah yang kurang, gitu loh. Ya, itu barangkali. Terima kasih sekali lagi. Tetap kalian update dan mutakhirkan data di Dapodik. Jangan sampai kita ini selalu nomor 6 atau nomor 7 ya. Jadi kita tuh nomor 2 dari belakang di Provinsi Banten itu ya. Kadang-kadang memang, tapi alhamdulillah sekarang sudah nggak ada PMP, jadi agak lebih eksis kita ya. Mudah-mudahan tahun ini Tangsel mencapai 100% ya. Itu saja barangkali Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf tadi pagi tidak bisa ikut pembukaan, lupa saya, kesenangan jadi libur, jadi enak di rumah gitu ya, lupa kalau ada kegiatan operator. Itu saja, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.